Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah doa kehidupan kita. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah rahimahullah, ustaz dan ustazah yang kami muliakan, Bapak Ibu dan anak-anak yang kami sayangi, perkenalkan nama saya Fadli Riza Anur. Kalau di dunia parenting orang mengenal saya Abah Lili, dan saat ini saya tinggal di sampingnya Ustadz Novelis. Tadi pulang pergi ke Yogyakarta karena anak-anak kami di Yogyakarta masih kuliah seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk menyampaikan tentang parenting. Saya alhamdulillah diizinkan oleh Allah kuliah di teknik industri, kemudian setelah nikah kuliah di psikologi, dan memperdalam psikologi lagi di psikologi pendidikan. Dan setelah anak-anak usianya di atas 15 tahun, nah, saya fokus ke dunia parenting, Pak. Dunia tentang keayah bundaan. Ya, baru modalnya baru anak-anak yang sudah di atas 15 tahun semuanya. Walaupun saat ini saya dan sahabat saya Bunda Wening, mungkin Ibu pernah dengar Bu ya, cucunya Ki Bagus Hadi Kusumo, ahli parenting juga, dan bersama dengan guru saya dulu kami membuat komunitas ayah bunda mengaji gitu, di Yogyakarta. Guru saya almarhum Ustaz Yunahan Ilyas, kalau pernah dengar Pak ya, pimpinan sekolah Muhammadiyah. Dan hampir dari tahun 2010 sampai 2022 ini menangani kasus-kasus remaja, kasus anak-anak. Barusan saja ada kasus Pak, anaknya sekolah di sekolah Islam, SD Pak, SMP-nya SMP Islam, SMA-nya SMA Islam, terus kuliah baru semester 1 pandemi, ya akhirnya kuliahnya online gitu ya Pak ya. Nah, karena online, asik-asik online, karena anak itu juga lulusan pondok sebelumnya, jarang pakai HP gitu Pak ya. Begitu sampai rumah, kuliah, baru kuliah sebentar tatap muka sudah online, akhirnya anak itu terbiasa untuk nonton YouTube, betul Bu? Instagram, Facebook, yang ujungnya kenalan sama orang lain. SD-nya tadi SD Islam, betul Bu ya? SMP Islam pondok, SMA Islam pondok, kuliah. Tapi yang terjadi adalah dia kenalan dengan seseorang, bertemu di suatu tempat, dan beberapa hari kemudian barulah ditemukan dia berada di suatu tempat di Sumatera, di sebuah keluarga Katolik. Jatuh cinta, istilah anak sekarang Bu, bucin ya, budak cinta. Pertanyaannya apa? SD dari keluarga Islam, kampungnya mayoritas Muslim Pak, SD-nya Islam, SMP Islam pondok lagi ya, SMA Islam pondok, kurang apa lagi? Hanya karena pandemi online dan bertemu dengan seseorang yang kalau lihat fotonya, saya lihat fotonya yang laki-laki ganteng juga tidak ganteng-ganteng amat, pasti ganteng Ustadz Nurholis gitu ya. Waktu muda maksudnya Ustadz. Tapi anak ini seperti kayak kehilangan dunianya gitu. Sepertinya kok nggak ada bekas selama bertahun-tahun gitu ya Pak ya. Hebat sekali di zaman sekarang ini, betul Pak ya?
SD, SMP, pondok, SMA, kok tidak ada bekasnya? Sampai bisa-bisanya berani kenalan dengan seseorang, gitu Pak. Ketemu di kafe, terus mau dibawa pergi. Itu baru satu kasus. Kasus yang lain lagi, kita pernah dengar kasus rumah tahfiz yang di daerah Jawa Barat, gitu Pak, yang ustadznya melakukan sesuatu perbuatan, gitu. Oke, ustadznya salah, saya tahu ustadznya salah, betul ya. Yang saya pertanyakan, kenapa anak-anak perempuan itu tidak punya keberanian untuk melawan, kan begitu, melapor, seperti kayak tidak punya prinsip hidup, kan begitu, padahal sedang menghafal Quran, betul ya. Itu yang kedua. Dan kasus yang ketiga yang ingin kami sampaikan adalah sekitar 3 bulan yang lalu ada orang tua dari Wonosobo mengantarkan anaknya ke tempat saya tinggal dan mengatakan, Abah, anak laki-laki saya ini SD Muhammadiyah, SMP masuklah sekolah mualimin, gitu ya, SMA. Tapi sekarang bisa-bisanya dia mengatakan, saya tidak percaya Islam, saya nggak percaya kepada agama, saya jadi orang baik saja, tapi saya percaya Allah, gitu Pak, percaya Tuhan. Istilahnya apa Pak? Agnostik. Pak, Bu, kira-kira mau nggak hal-hal ini terjadi pada anak-anak kita? Mau nggak Pak? Kita tidak mau. Nah, itu itulah mengapa saat ini pentingnya kita belajar tentang keayahbundaan, tentang parenting. Kenapa begitu Pak? Zaman dulu udah ada pengajian parenting ya Pak ya, Bu, zaman dulu ada kajian parenting, aman-aman saja, betul? Kok sekarang harus pakai pengajian parenting? Nah, muncullah pertanyaan yang berikutnya, ayah bunda. Mendidik anak sekarang dengan anak dulu lebih sulit mana Pak? Oke, Bu, mendidik anak sekarang dengan anak dulu lebih sulit mana? Dulu sudah punya anak, nah, katanya tadi anak sekarang lebih sulit daripada anak dulu, padahal dulu belum punya anak loh. Kita membandingkan sama siapa Pak? Nah, itu masalah utamanya. Tidak adil bagi orang tua kita. Kita sulit di zaman dulu, betul gak Pak? Betul? Bagi kita, anak kita yang sekarang sulit, betul Pak? Artinya apa? Masalah utamanya adalah anak dulu dikasih amanah pada orang tua dulu, kan begitu? Anak sekarang dikasih amanah pada orang tua sekarang. Kalau kita yakin ayat yang menyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak memberi seorang di luar kesanggupannya, orang tua dulu sanggupnya mendidik anak model zaman dulu, betul Pak ya? Orang tua sekarang harusnya juga mampu mendidik anak zaman sekarang. Masalahnya orang tua zaman sekarang terjebak dengan pola asuh masa lalu. Kalau gitu ada yang bertanya Pak dengan kami, Abah, kalau gitu bedanya apa? Anak zaman sekarang dunianya ada dua, betul Pak ya? Bukan dunia akhirat Bu, bukan dunia nyata sama dunia gaib, bukan. Ya, saya yakinlah kita warga Muhammadiyah nggak suka yang gelenek-gelenek kayak gitu kan gitu. Maksudnya adalah dunia maya, betul nggak Pak? Yang terjadi pada anak-anak milenial. Kapan disebut dengan anak milenial itu? Anak yang lahir tahun 90-an dan membesar jadi remaja di tahun 2000-an. Kalau Bapak dicikan kalau nggak baby boomer, anak kolonial gitu ya. Anak sekarang anak milenial.
Ciri-cirinya bagaimana Pak? Ciri yang paling utama adalah mereka bisa belajar dengan banyak cara, multimedia. Mulai dari channel televisi yang banyak sampai internet yang bisa kita mengakses banyak hal. Cirinya, jadi medianya macam-macam, warna-warni, ada audio, video. Kalau zaman dulu kan cuma papan tulis, betul Pak ya? Buku, betul? Pakai kapur lagi. Sekarang ada proyektor, ada film, ada gadget dan sebagainya. Yang kedua, ciri khasnya adalah bisa menembus ruang. Artinya kita bisa tahu tentang satu hal dalam waktu yang sama, keadaan di Amerika gitu ya, informasi di Australia, betul Bu? Live streaming namanya. Sehingga menembus ruang. Mungkin dia tinggal di Paraan, tapi di dunia mayanya dia bisa berada di Amerika, kan gitu ya. Berada di mana saja, lebih luas. Yang ketiga, ciri khasnya adalah keberlimpahan informasi. Maksudnya apa Pak? Bapak punya Android Pak? Punya Pak ya? Bapak buka Google-nya Pak, langsung ada berita macam-macam Pak ya? Dan itu ada rumusnya Bu. Sekali saja kita mencet satu berita jenis tertentu, maka nanti berita yang akan keluar lagi di situ adalah berita yang jenisnya hampir seperti itu. Contoh, Bapak kalau mencet tentang politik, nanti yang keluar hampir sebagian setiap hari yang muncul adalah tentang politik. Bayangkan kalau pas yang muncul pertama kali adalah tentang suatu yang mengandung pornografi. Sekali pencet, yang keluar besok hari mirip seperti itu, gitu loh Bu ya. Nah, keberlimpahan informasi inilah yang membuat rasanya otak anak itu penuh gitu, tanpa disadari. Banyak yang masuk dan sebagainya. Sementara sistem pendidikan kita masih sistem pendidikan yang kadang cuman banyak dominasinya satu arah, betul gak Pak? Guru ke murid, bukan dialog. Sementara sistem pendidikan kita selama ini lebih banyak hafalan, betul? Daripada memahamkan, betul ya Pak? Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, gitu ya. Nanti usia 21 mengatakan jodoh tidak kemana, betul ya. Kata-kata motivator lebih menggugah daripada ayat Al-Quran dan hadis, betul? Betul Pak ya. Kata-kata mutiara jadi panduan, padahal Al-Quran dan hadis cukup, betul ya. Kadang-kadang gitu, banyak lah yang buat itu, sehingga akhirnya nggak tahu rukun iman seperti apa. Akhirnya nggak nyangka, akhirnya jadi Jabariyah, jadi Qadariyah dalam memahami takdir. Nah, keberlimpahan informasi ini, ruang di dunia maya ini yang mengasihkan, akhirnya membuat anak terpaku kepada apa namanya Pak? Gadget. Ujungnya apa? Terhambat psikomotoriknya, kurang bermain, bergerak dan sebagainya. Kalau main game di sini, kalau kalah gimana Pak caranya Pak? Matiin, betul Pak ya? Betul Pak? Kalau kalah matikan. Betul? Bahkan ada rumus-rumus untuk curang. Kalau kalah matikan, atau kalau nggak kalah bisa beli kalau punya uang. Beli anggota pemain yang sudah levelnya tinggi, bisa kalau punya uang. Sedangkan kita dulu main bisa kalah bisa menang, betul Pak ya? Bermain berkelompok-kelompok, betul? Bermain dengan semua bergerak badannya, betul Pak? Main strategi dan segala macamnya. Kalah diolok-olok teman nangis, ya itu kan ujian mental Pak ya. Sekarang kalau kalah nggak perlu ngolok, banting aja handphonenya. Bisa ngata-ngatain temannya pakai akun yang lain, betul Pak? Betul Bu? Bisa memaki di sini, bisa nggak Bu? Tanpa ketahuan siapa orangnya, betul Pak? Ya, akhirnya mereka merasa lebih bebas di dunia maya. Beda dengan orang dulu, masyarakat mengontrol, betul Pak ya?
orang tua mengontrol, yang akhirnya kalau ada masalah ujung-ujungnya ke keluarga, betul nggak Pak? Kalau anak sekarang ada masalah ujung-ujungnya curhat di medsos. Nah, yang jadi masalah adalah orang tuanya juga megang ini lama-lama, kan begitu. Akhirnya ujungnya selama bertahun-tahun anak-anak tersebut tidak terbiasa berdialog, terbiasa memaki, terbiasa menonton, apalagi Pak di YouTube ya Mas ya, sultan-sultan gitu ya, menonton orang-orang kaya, betul ya, menonton orang-orang kaya. Akhirnya yang mereka tonton adalah orang-orang yang sudah ada hasilnya, bukan nonton orang yang berproses, betul gak Bu? Sehingga hidupnya terjebak instan. Nah, terjebak instan ini, nah inilah yang membuat anak kita saat ini mudah stres karena nggak biasa berproses, mudah stres karena dia takut dengan dunianya. Dilihatnya banyak orang-orang yang sukses, berhasil seketika di YouTube dan dilihatnya dan sebagainya. Dulu kalau cita-cita jadi apa Pak? Polisi, tentara, dokter. Sekarang YouTuber. Nah, ini yang akhirnya kita harus mengembalikan lagi kehidupan kita kepada fitrah kita sebagai manusia. Apa itu Bapak Ibu? Baik. Yang pertama, ya, kita harus mengembalikan mana tujuan, mana sarana. Bapak dulu hidupnya susah, betul Pak ya? Mau sekolahnya jauh, betul Pak? Karena susah, Bapak sungguh-sungguh akhirnya sekolah, betul Pak? Betul ya Pak ya? Karena susah kan? Sungguh-sungguh sekolah, akhirnya berhasil. Nah, ketika Bapak berhasil, pertanyaannya, Bapak tega nggak anaknya susah? Enggak. Anak dapat hasilnya. Saya masih ingat dengan ayah saya dulu didiknya apa? Yang kaya itu saya, bukan kamu, gitu. Ayah saya pelit Pak. Ternyata tujuannya itu. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwasanya kalau kamu kayak saya, ayo berproses gitu. Anak sekarang kan enggak hasil. Bahkan banyak orang tua yang tidak tegas gara-gara S-nya hilang, enggak tega. Aku nggak mau anakku sulit seperti aku, padahal kita berhasil karena menghadapi kesulitan, betul nggak Pak? Jadi pastikan bahwa kita paham tujuan kita apa mendidik anak kita. Tujuan kita mendidik anak kita adalah mengkader dia menjadi manusia dewasa, gitu kan? Yang kalau bisa lebih baik dari kita, baik dalam segala hal. Akidahnya, ubudiahnya, muamalahnya. Tapi yang kita siapkan sarana-sarananya adalah sesuatu yang membuat dia kuat, nggak Pak? Bisa dia membuat lemah. Contoh paling gampang, Ibu ada anaknya yang SMP, tunjuk tangan. Laki-laki ada, punya kamar sendiri Bu? Ya, berantakan nggak kamarnya Bu? Ya Bu ya. Pertanyaannya Bu, apa yang Ibu lakukan? Ngomel, membersihkan, atau ngomel sambil membersihkan, atau membiarkan? Yang mana Bu? Jelas Pak, ujungnya apa? Anak cukup berpikir, biarlah saya bersabar dengan omelan, ujungnya juga bersih, kan gitu. Jadikan kamar kotor sebagai sarana untuk mendidik mereka. Bedakan tujuan dengan sarana. Kalau tujuannya bersih, gampang. Ibu bersihkan, selesai bersih.
Tapi peristiwa itu harusnya sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Apa yang tujuannya, Bu? Dia mandi, membersihkannya. Nah, orang itu menjadi orang yang mau melakukan sesuatu bukan sekedar disuruh. Bisa jadi dia mengalami tidak enak dulu kalau dia tidak melakukan, kan gitu. Besok ibu ngomel lagi, betul kan? Udah berapa tahun ngomelnya, Bu? Berubah nggak anaknya itu? Lah, aneh kan Pak, mengulang satu yang sia-sia, betul nggak ya? Pak, pernah nggak Bapak akhirnya memberikan anak itu sesuatu saja, handphone atau apa, sebagai syarat agar dia mau belajar dan mau sekolah atau apa? Pernah nggak? Dikasih, alasannya sebagai reward gitu ya, sebagai hadiah. Padahal orang tuh hadiah berlomba dulu baru dapat hadiah. Ini hadiahnya di awal, kan gitu. Pertanyaannya, anaknya berubah nggak Pak? Nah, karena dia mendapat sesuatu dengan mudah. Jadi pertama, bedakan tujuan dan sarana. Yang kedua, zaman sekarang Pak ya, yang kedua, mau tidak mau kita nggak bisa mengandalkan pola masa lalu. Artinya tambah ilmu untuk mendapatkan cara mendidik anak yang efektif di zaman now, zaman sekarang. Tambah ilmu, bertanya, rendahkan hati. Ciri-ciri orang yang nggak rendah hati apa Pak? Cepat puas. Allah, parenting gitu kan. Allah, ngaji pendidikan anak, teori kan gitu. Saya itu sering tuh digituin sama jamaah loh Pak ya. Nah, bahkan kadang-kadang saya sering ditanya, Allah, abang ngomong parenting, anaknya sendiri gimana? Oh, pribadi saya yang diserang malah gitu kan. Nah, alasannya apa ada orang nggak belajar parenting, Bu? Alasannya, Bu, saya dulu juga berhasil nggak pakai belajar parenting, kembali lagi ke masa lalu, kan gitu Pak ya. Padahal kita sedang menghadapi masa depan. Jadi belajarlah dengan bertanya kan seperti itu. Yang terakhir, yang ketiga, kalau kita memahami hidup ini adalah ibadah, dan ibadah adalah seluruh aspek kehidupan, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, maka parenting sebagai konsekuensi, jadi ayah bunda punya anak, mendidik anak sebagai konsekuensi dari pernikahan kita, betul Bu ya? Nikahkan jadi suami istri, betul Pak? Setelah itu jadi ayah bunda, betul? Bahkan setelah itu jadi kakek nenek, betul gak Pak? Jadi menantu, kan? Jadi ipar, jadi besan, kan gitu. Setelah nikah kan banyak perang kita jadinya, betul ya? Betul? Nah, artinya adalah konsekuensi menikah adalah mendidik anak. Bahkan Imam Mujahid menurutnya Imam Abbas radhiyallahu mengatakan kalau pernikahan itu namanya sakinah mawaddah warahmah. Rahmah, salah satu pengertian rahmah adalah anak. Sehingga anak, mendidik anak itu bagian dari pilar ketiga dalam 5 pilar pernikahan setelah sakinah mawaddah. Mendidik anak. Oke. Baik ayah bunda. Nah, yang terakhir yang saya ingin tekankan adalah apa? Karena pendidikan anak itu bagian dari kehidupan kita, dan kehidupan kita hidup adalah ibadah, jadikan ini ibadah besar buat kita gitu loh ya, betul gak Pak? Karena bagian dari setengah din, menikahkan setengah agama, betul ya? Menikah setengah agama, maka konsekuensi dari pernikahan bernama punya anak dan mendidik anak adalah sebagian dari setengah din itu, betul ya? Nah, karena hidup adalah ujian, betul gak Bu? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, surah Al-Mulk ayat 2 ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah matikan kita, menguji kita siapa yang terbaik amalannya. Artinya mendidik anak adalah bagian dari ujian hidup kita, betul gak Pak? Kadang gagal, kadang sukses, kadang membahagiakan, kadang-kadang menyedihkan, betul Bu ya? Betul Pak? Maka yang harus kita lakukan adalah apa? Ahsanu amala saja, lakukan yang terbaik saja. Karena hidup adalah proses.
Jadi yang terjadi saat ini, banyak di antara manusia, di antara kita sebagai ayah bunda, lupa Allah udah ingatkan ada dua penyakit dalam hidup kita ini di awal-awal ya. Itu apa? Suka mengeluh dan tergesa-gesa. Nah, sehingga saya tutup yang namanya pendidikan anak, nah yang namanya parenting, gitu ya. Saya sudah tulis di sini parenting itu apa. Jadi parenting atau keayahbundaan itu adalah proses doa dan ikhtiar kita. Jangan lupa doanya Pak ya, karena yang mengubah anak itu bukan kita ya. Nabi Nuh saja nggak bisa mengubah anaknya, betul? Jadi kekuatan doa penting. Proses doa dan ikhtiar dengan kesungguhan, kerendahan hati. Kenapa kesungguhan? Karena didik anak sulit, kan gitu ya. Mengapa perlu rendah hati? Karena ilmu penting, dan untuk ilmu perlu rendah hati, betul nggak? Jangan cepat puas. Atas dasar ilmu, bersyukur dan bersabar. Mengapa bersyukur bersabar? Karena ada kalanya anak itu menyenangkan, kadang-kadang anak itu menyebalkan, betul nggak? Ada ibu-ibu mengatakan pada saya, Abah, anak saya tuh waktu SD imut, cute, menyenangkan. Begitu SMP, kok menyebalkan ya? Gitu. Karena bisa jadi kita menganggap dia masih kayak anak SD, mungkin gitu ya. Ya, kemudian menjalankan amanah sebagai ayah dan bunda. Jadi ayah punya peran, ibu bunda punya peran. Pak, Bu, peran yang paling besar dalam mendidik anak siapa Pak? Ayah atau bunda? Ayah atau bunda Pak? Ayah atau bunda? Ayah. Ummu madrasatul ula. Secara teknis memang ibu yang repot, betul, secara teknis. Tapi secara ideologis ayah. Kenapa? Ibu ummu madrasatul ula, ibu madrasah awal bagi anak-anaknya. Kepala sekolahnya siapa Pak? Ayah yang menentukan kurikulumnya. Selain itu apa Pak? Tokoh pendidikan anak dalam Al-Quran siapa namanya Pak? Yang namanya disebut dalam surah apa Pak? Luqman kan ayah, bukan nyonya Luqman. Nah, jadi baik. Jadi parenting adalah proses doa dan ikhtiar dengan kesungguhan, kerendahan hati atas dasar ilmu, syukur dan sabar, menjalankan amanah sebagai ayah bunda, menjaga fitrah. Maaf, fitrah itu bukan suci pengertiannya dalam arti ini ya Pak ya, bukan sekedar seperti kertas kosong, enggak. Di alam ruh kita tuh sudah bertauhid, betul Pak ya. Jadi anak itu lahir dalam keadaan sudah bertauhid, dikasih Allah softwarenya. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi jangan dibilang anak itu dalam keadaan kosongan gitu ya. Enggak, ada unsur-unsur tauhid dalam dirinya. Makanya kalau orang-orang masuk Islam kembali ke fitrah gitu Pak ya. Baik. Fitrah kedua artinya apa Bu? Agama ini kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abahu yuhawidani au yunasirani au yumajisani. Setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah, bapak ibunya menyebabkan jadi Yahudi, Nasrani dan Majusi. Disebutkan enggak bapak ibunya menyebabkan Islam? Enggak. Karena Islam itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cukup mengamalkannya saja dengan sungguh-sungguh. Baik, dan fitrah yang ketiga adalah segala potensi anak untuk cenderung pada kebaikan. Jadi anak-anak itu baik Pak, betul nggak Pak? Aslinya baik, betul? Kalau nggak percaya, ada nggak anak preman anaknya jadi hafiz Quran? Ada Pak? Ada? Ada Pak? Ada tetangga saya. Ada nggak Pak anak kiai malah jadi preman? Ada Pak? Oh malah banyak yang itu ya. Tadi saya tanya anak preman jadi habis Quran sepi. Begitu saya bilang anak kiai jadi preman malah jawabannya banyak. Wah ngeri saya ini. Artinya nggak menjamin Islam itu karena keturunan semata kan gitu. Nah baik. Kemudian saya lanjutkan sedikit.
melanjutkan amal sebagai ayah bunda, menjaga fitrah, mengkader ananda. Nah Pak, mengkader loh Pak, namanya mengkader, ada tahapan, ada proses, ada kompetensi yang harus dicapai, kan begitu. Enggak tiba-tiba ujuk-ujuk usia 15 tahun taklif anak dewasa, betul nggak Pak? Anak 15 tahun sekarang dengan 15 tahun dulu lebih dewasa yang mana Pak? Anak 15 tahun yang sekarang dengan anak usia 15 tahun di zaman dulu lebih dewasa mana sikapnya? Dulu. Artinya apa? Tua itu pasti dewasa, itu pilihan. Nah kan gimana kita melatih dia, mengkader dia sebagai anak dewasa, kan gitu. Ada tahapannya. Mempersiapkannya menuju usia taklif, artinya masa parenting, masa pengasuhan anak, the golden age, usia keemasan terjadi di usia 0 sampai 15 tahun, 14 tahun pertama. Setelah itu angel dikandani. Masalahnya kalau 0 sampai 15 sampai 14 tahunnya prosesnya tidak baik, apa yang terjadi Pak? PR kita berlipat ganda. Betul nggak Bu? Baik, terakhir, agar mampu menjalankan peran kehidupannya agar bisa dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan Allah SWT. Jadi kita didik anak itu agar dia besok bisa menjalankan peran kehidupannya. Peran apa Pak? Sebagai muslim, betul? Sebagai anak, betul Pak? Apalagi? Setelah sebagai anak apa? Besok sebagai suami, sebagai istri, betul? Sebagai ayah, sebagai bunda, sebagai warga negara, sebagai besan, sebagai menantu, sebagai ipar, sebagai mertua, betul ya? Sebagai profesional, betul Pak ya? Dalam pekerjaannya. Nah selama ini kita mendidik dia, bahkan menyekolahkannya di tempat bagus, untuk apa? Peran sebagai apa? Sebagai profesional, biar besok bisa kerja di mana, betul nggak Bu? Gimana peran ayahnya? Gimana bisa jadi peran bunda? Nah inilah yang akhirnya kami teringat salah satu ayat di dalam Al-Quranul Karim, sering saya bahas bersama Ustadz Mulkholis. Apa Ustadz? Surah apa Ustadz? Surah keempat ya, surah An-Nisa ayat 9. Masih ingat Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khaufun 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadidan. Ini perintah Allah. Dan hendaklah khasyah, takut kepada Allah, penuh ketaatan atas dasar ilmu. Sekiranya kita ini meninggalkan keturunan, anak keturunan, zuriatan toiban, zuriatan maksudnya, zuriatan doifan, diapan zuriatan ya. Apa itu? Diapan, zuriatan diapannya adalah generasi, anak keturunan, bukan anak saja, tapi keturunan maksudnya ya. Anak yang akan menghasilkan anak lagi yang lemah, gitu Pak ya. Lemah mentalnya, bukan ekonomi aja, lemah imannya, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Dan Allah jawab, oleh sebab itu maka bertakwalah kepada Allah, wa qulu qaulan sadidan, dan berkatalah yang benar, jujur, yang tepat. Jadi jawaban Allah adalah, kalau engkau ingin jadi orang yang tidak menghasilkan generasi yang lemah, pertama adalah khasyah pada Allah, takut pada Allah atas dasar ilmu. Kedua, bertakwalah kepada Allah. Ketiga, qaulan sadidan. Jadi pola komunikasinya yang diubah. Baik, itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Waktu yang tersisa mudahan bisa digunakan untuk tanya jawab. Ibu-ibu silahkan bisa konsultasi, bapak-bapak bisa mengkonsultasikan tentang anak-anaknya ya. Di hari ini khusus untuk wilayah sini saya menyampaikan seperti ini Pak. Kalau bisnisnya di Jogja, nanti kalau mau konsultasi di Jogja itu beda, itu bayar kalau di sana. Karena kalau di psikologi Bu, ya Allah Pak, yang namanya penyakit jiwa itu nggak kenal usia berapa dan nggak kenal juga kaya atau miskin.
Ibu, misalnya ibu masih gadis, masih muda, pengen nggak dapat suami yang ganteng, kaya raya, solih, cerdas, dokter spesialis, dosen di sebuah universitas terkenal, dan ibu dikasih uang belanja, uang sebulannya 25 juta per bulan, dengan rumah estate di tempat yang mewah dan mobil plus sopirnya. Mau bu? Ini ada yang belum nikah? Ada? Mau? Mau ya? Ibu pasti bersyukur gak bu? Ganteng, betul ya pak ya? Dokter spesialis, kaya raya, solih, ya, dikasih rumah mewah, dikasih mobil mewah, apalagi pak? Disekolahkan lagi S2 ibu, misalnya kalau S1, apalagi pak? Dan uang satu per bulannya 25 juta. Mau bu? Mau bu ya? Mau. Nih istrinya siapa ini? Bu, tapi ternyata dia datang ke saya sebagai klien dan mengatakan mengeluh. Kenapa dia bilang? Abah, saya bingung dengan istri saya. Sudah saya siapkan semuanya itu 20 juta per bulan, masih cerewet dan marah-marah. Waktu saya tanya istrinya, masalahnya apa bu? Gak tahu, pengen marah aja. Sementara pada saat yang sama, salah satu pasien saya pemulung, sama ngeluhnya pak, istri saya cerewet, dia bilang gitu. Apalagi kalau uangnya kurang. Jadi sebenarnya yang masalah apa bu? Uangnya kurang atau penyakit jiwa bu? Siapa yang berpenyakit jiwa di situ? Yang istrinya atau suaminya? Pak, yang istrinya atau suaminya yang penyakit jiwa pak? Ketahuan istrinya cerewet. Yang penyakit jiwa suaminya pak. Di mana perempuan tuh cerewet? Betul nggak pak? Betul nggak? Di mana perempuan tuh cerewet aslinya? Di mana perempuan tuh bengkok gitu kan? Ya, memang kayak begitu di mana-mana. Aslinya begitu. Makanya surganya perempuan adalah taat pada suami. Surganya laki-laki adalah sabar menghadapi bengkoknya perempuan. Gitu pak ya. Nah ternyata kaya tidak menjamin. Ini udah nggak kaya, sakit jiwa lagi kayak gitu. Anaknya bermasalah. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.